Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah Pondok Tadabbur Al-Quran rahimakumullah. Tentunya tidak bosan-bosan kita ucapkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin. Kemudian kita bisa hadir ke Pondok Tadabbur Al-Quran ini tentunya dalam rangka kehadiran Bapak Ibu semuanya hadir dalam majelis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Siapa saja yang keluar dari rumahnya, bukan sekedar keluar saja dalam rangka mencari ilmu. Mencari ilmu itu hadir dalam majelis ilmu, majelis ta'lim. Nah, kalau dalam keadaan kini ibu-ibu dalam Pondok Tadabbur Al-Quran. Siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah. Dia berada pada jihad fi sabilillah hatta yarja, sampai kembali pulang. Jadi Bapak Ibu, kok dalam jihad ini kok nyampang terjadi apa-apa di jalan beko itu jihad, ya kan? Itu kecil Rasulullah. Alhamdulillah Bapak Ibu hadir pada hari Minggu, pada hari Sabtu ini dalam kajian ayat-ayat berkaitan dengan fikih ibadah, tadabbur ayat-ayat ibadah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa kali pertemuan sebelumnya kita telah banyak membahas tentang ayat-ayat yang kita tadaburi kaitan erat dengan ibadah. Tadabur ayat-ayat ibadah. Saya kemarin sebelumnya itu telah membuat silabus pertemuan kita lebih kurang 16 kali. Ada poin-poin materi-materi yang kita bahas setiap kali pertemuan. Pada pertemuan kali ini pembahasan kita adalah ibadah dalam konteks muamalah dan dakwah. Jadi ibadah bukan hanya sekadar ritual pengabdian kepada Allah. Kalau ritual pengabdian itu salat, itulah jadi ibadah. Puasa, itulah jadi ibadah ritual. Tapi ibadah itu universal, cakupannya luas. Jadi ibadah itu bagaimana ada kaitan eratnya dengan muamalah dan dakwah. Ayat yang kita tadaburi pertemuan kali ini ada 2 ayat. Yang pertama adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2.
dan Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97. Nah, cuba Bapak Ibu caliak ni. Kalau lain nampak je Quran tu Pak Ibu. Kalau nak nampak tu mustami' je lah Pak. Mandanga selagi. Tak nampak lah Pak. Ambo tak je nampak Pak Ibu tu ke kacamata. Kalau menceliak lah nak apa kan nampak. Umur ambo kini 46 yang masuk 47. Sedang tak ikut lah kacamata apa lagi Bapak Ibu. Ya tak? Alah nak nampak menceliak dakik ku nak nampak lah. Aku baca ceritanya harus pakai teropong dia boleh. Kalau mencari jauh lagi, kalau mencari ibu-ibu kini kok tarang nampaknya. Jadi surah Al-Maidah ayat 2 dan surat An-Nahl ayat yang ke-97. Seperti biasa kita buka Al-Quran, kita terjemahkan per kata. Makna katanya dulu. Nah, kemudian bagaimana penjelasan ulama-ulama tafsir berkaitan dengan ayat yang kita tadabbur ini. Kemudian bagaimana tadabbur Al-Quran secara komprehensif tentang ayat itu. Nah, bertemu Pak Ibu surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Apa ayatnya? Konteks ayat bicara tentang muamalah dan dakwah. Ya, surah Al-Maidah itu biasanya surah yang ketiga. Al-Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua. Al-Maidah bukan Al-Imran, Al-Maidah ayat yang kelima. Ya. Al-Maidah itu ayat surah yang kelima ya, ayat yang kedua. Kalau Ali Imran baru yang ketiga. Al-Quran bentuk sama ya kan. Al-Maidah surah yang kelima ayat yang kedua. Lain nampak Bu? Lain nampak Pak? Alhamdulillah. Nah, kemudian kita coba memahami makna perkata atau mufradatnya dulu. Kita tidak mungkin bisa menerjemahkan Al-Quran kalau kata mufradatnya kita tidak tahu. Karena mufradat itu adalah kata-kata yang digabung menjadi satu buah makna dalam suatu kalimat. Saya pergi ke pasar. Itu kan tiga katanya, saya pergi pasar. Menjadi kalimat dia saya pergi ke pasar, kan itu. Tapi kalau nak tahu kata mufradatnya kita tidak bisa menjadikan sebuah kata menjadi kalimat. Kita tidak bisa menerjemahkan. Wa ta'awanu waw artinya dan. Ta'awanu. Nah, nampak Bu? Kita gadangkan. Nah, kita ambil dari penggalan ayat yang ada kaitan erat dengan muamalah dan dakwah Pak. Ya. Nah, ikut ayatnya yang sangat erat kaitannya dengan kajian kita ini. Kita nampak Bu? Waw artinya dan, ta'awanu itu saling tolong menolong. Ini bentuknya musyarakah, partisipatif. Apa yang disebut dengan musyarakah itu saling. Kalau ta'aruf itu si A mengenal si B atau si B mengenal si A. Kalau saling mengenal gimana?
Kita mengenal orang, orang mengenal kita. Maksud apa yang saya katakan Bapak Ibu tahu enggak tuh? Paham? Nah, pahamnya di mana? Saling. Ya kan? Kalau saling mengenal, jangan si A saja mengenal si B, tapi si B juga mengenal si A. Maka saling namanya. Tadabur itu kan saling. Awak bersama-sama tuh Pak. Ambo mungkin menyampaikan, ibu kemungkinan dulu nama nyampen tuh, maka tadaburnya, timbangannya tafaul, ya kan, ta'awanu, ta'aruf, saling ya, bentuknya musyarakah, saling tolong menolong. Di sini nanti kita akan jelaskan. Disitulah konsepnya manusia kok Bapak Ibu adalah makhluk zon politikon tuh. Tidak bisa manusia hidup tanpa bantuan orang. Saling tolong menolong tu lah. Awak tolong orang kini, orang kan menolong awak bisa. Jangan sampai awak tolong si orang nak pernah nolong awak. Atau orang saya nak menolong awak, atau menarik awak nak pernah menolong orang. Di saat orang menolong kita harus berkontribusi menolong orang lain. Tidak bisa aja materi, tidak bisa aja tenaga, aja materi, tidak bisa aja materi, jo fikiran. Kalau tidak bisa sekurang-kurang jo doa. Itulah tawan. Jangan sampai Bapak Ibu bako nak hak saja nan dituntut ke orang lain, kewajiban nak do. Hak dan kewajiban itu seimbangnya. Ya, hak kewajiban, kewajiban hak. Jangan hak saja, misalnya ibu menuntut hak ibu kapak tu misalnya Pak. Ya nak, minta piti, minta belanja, kewajiban ibu ada nak kapak tu. Kalau nak begitu nak jadi ta'awanunya dong. Salingnya. Hak ibu agia kewajiban dia. Apa tak itu loh? Apa tuntut hak apa bagi kewajiban apa? Ya kan? Nah gitu. Kemudian ala itu bisa bermakna dalam atau bisa juga di atas. Dan tolong menolonglah kamu. Waw di sikoko bermakna jamak. Bukan untuk satu orang. Bertolong menolonglah kamu semuanya, ya kan? Dalam rangka apa? Alal birri, ala terhadap atau dalam konteks apa tolong menolong itu? Al birri. Apa birri ini maknanya? Segala bentuk kebaikan komprehensif, moral, sosial, ekonomi. Itu al bir tuh. Dalam konteks kebaikan, tolonglah kata Allah, tolong menolong. Baik dalam bentuk moral, baik dalam bentuk sosial. Sosial sepertinya gampo, banjir, gempa bumi, ya kan? Atau dalam segi ekonomi, pinjam meminjam. Ya nak, kawan kurang pentingnya kini untuk membayar UKT, anaknya kuliah di perguruan tingginya meminjam. Pinjam dari segi ekonomi. Kan meminjam namanya. Pinjam meminjam. Ya kan? Awak dalam kehidupan masyarakat kau Bapak Ibu kan acuk pinjam meminjam. Pinjam piring, pinjam penjahit. Ya nah? Pinjam pangku, pinjam ladiang, pinjam sendok. Itu kan istilahnya ekonomi. Bahasa lebih kadang. Ya nah? Jadi tolong menolonglah kamu dalam konteks albir segala bentuk kebaikan apapun. Wat taqwa, dan juga tolong menolonglah kamu dalam konteks bertakwa. Bertakwa itu secara makna yang dapat kita ambil itu menjaga diri dari hal-hal yang berbuat dosa. Ya, awak jago diri awak awak ndak bisa berdosa. Tolong menolong dalam konteks itu kisah Al-Quran. Wala ta'awanu, ketika Al-Quran menyuruh memerintahkan kepada kita tolong menolong kepada kebaikan, Al-Quran juga mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita dalam ikokojan. Wala ta'awanu, dan janganlah kamu saling tolong menolong alal ismi, dalam konteks babuyak doso. Ismi itu doso.
wal udwan, dan melakukan permusuhan atau kezaliman. Kalau babi dosa jangan tolong menolong, tak boleh apa ibu jurang. Enak. Menjadi pengantar awak menyogok orang jangan, karena itu dosa. Ketiganya kan dilaknat tuh. Orang yang menyogok, orang nan disogok, pengantar menyogok. Misalnya apa ibu gini, kan tak do menyogok do pak, tak lo menerima sogok, tapi apa menjadi pengantar menyogok tu tibo. Berarti apa tolong menolong tu dalam ismi. Karena ketiga-tiga tu pak, menyogok kanai, nan disogok kanai, pengantar penyogok kanai. Dalam konteks minuman keras atau kalau kini minuman keras itu kan narkoba. Yang dapat dosa sia saja tu Pak Ibu. Sadonya tolong menolong dalam bidang tu. Apa namanya mengumpuan kan ada bahan-bahan dikumpul membuat narkoba tu. Siana mengolahnya, siana mantan oto, siana mantan. Sia yang mendistribusikan, sianan meminum, sianan memakai, sianan menyuntik, sianan mambian. Karena isado tu. Mencilok magia pengantar orang mencilok berdosoyo. Magia jalan kurang mencilok berdosoyo tu. Karena Allah tolong menolong sinan. Indonesia ko kini Bapak Ibu dalam konteks wa ta'awanu 'alal ismi ko menyamui kini ko. Sebab korupsi orang kini Bapak Ibu berjamaah tak seorang dulu. Kurang laikui dalam lingkaran setan tu sadonya kini. Kawa aleh. Pokoknya Al-Quran mengatakan jangan nanelok saja. Tidak hanya diperintahkan oleh Al-Quran tolong menolong dalam konteks kebaikan, tapi naniko jangan sampai engkau di saat yang sama engkau jangan tolong menolong dalam konteks dosa wal udwan dan membuat permusuhan terjadi, kezaliman terjadi. Contoh, orang parang. Kalau awak mendukung orang parang, satu nak awak menolongnya tu. Wak dukungnya ba parang, satu nak menolong itu. Contoh, kini Iran baparang jo Amerika dan Israel. Aku contoh Pak Ibu ya. Bapak Ibu mendukung Israel. Berarti Ibu mendukung kebaikan Iran. Kalau Ibu mendukung Israel berarti Ibu ikut berkontribusi kayaknya. Karena tu permusuhan bacakak tu permusuhan tu Pak. Perang-perang tu musuh awak. Kok dapet kini awak bisa damai. Yang membuat perang dunia kok siapa memulai, membuat ancua, membuat apa cakap-cakap kok siapa memulai dulu. Kan ndak Iran tu memulai dah. Siapa mulai dulu? Amerika, Trump tu memulai. Aku negaranya dijajah, aku komandan pemimpin tingginya dibunuh. Ndak kamalawannya tak itu tu. Ini ndak ingin permusuhan sebenarnya. Siapa yang makanya Ali Khumaini ikut pernah nyebut mereka itu. Menyukutip Al-Quran. Jika engkau diperangi maka perangilah. Dan Iran menegaskan dia tidak akan memulai peperangan. Tapi kalau memulai kami akan membalas dengan kekuatan penuh. Kini awak Pak Ibu, hanya kan dunia kini kau akan mendukung. Kalau Iran lah Islam dah. Iran kau walaupun mazhabnya Syiahnya masih Islam. Dona sasek yo, jangan saseknya disebut. Iran tu ada yang menyembah Allah, ya kena. Kiblatnya masih Ka'bah, masih Al-Quran, kitab suci dibacanya tu. Orang MTQ dunia kelas dunia tu di Iran itu nak sama Qurannya tu ya wah. Nak kau dukung tu, ada orang Bapak Ibu nana nanya dukungnya nak ikut Pak. Untuk permusuhan yang didukung. Awak bawa perdamaian awak dukung kini Pak.
Dunia kau Pak Ibu, kalau ndak hati-hati bisa perang lebih lanjut. Maka lobi-lobi dukung-mendukung itu dalam bentuk kebaikan saja. Kalau permusuhan jangan didukung. Ya kan? Politik dunia aku gini Pak Ibu, awak nak kasih tu Pak Ira nak. Itu contoh kan. Contoh alal ismi wal udwan. Permusuhan dan kezaliman. Bobik kezaliman ke orang lain, jangan pernah tu dukung Pak Ibu. Stop. Ambo ndak satu. Sebab tu kezaliman menzalimi orang ndak satu. Nah. Aja satu-satu lo Pak Ibu.